Pasti ini ayat sudah sering kita baca. Filipi 4 ayat 13. Filipi 4 ayat yang ke-13. Kita baca bersama-sama Filipi 4 ayat 13. Oke, kita baca bersama. 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. 2 kali lagi. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sekali lagi. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, dikatakan bahwa segala perkara. Perkara itu ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Jadi terserah. Dan saya mau katakan bahwa selama kita hidup, kita masih akan menghadapi yang namanya masalah. Hanya orang mati yang sudah tidak punya masalah. Ataukah ada di antara kita yang pagi hari ini tidak punya masalah, nanti kita doakan supaya punya masalah. Tapi saya pastikan, selama kita masih hidup, kita akan punya masalah. Dan buat saya sudah lama nggak kalau telepon atau WA atau di Facebook ya suka dengan Feli. Tapi kemarin itu saya sangat menikmati share dengan mereka bagaimana cerita mereka memulai di sini, bagaimana pergumulan mereka, masalah ini, masalah itu. Saya langsung, waduh, ya itu lagi apa yang saya siapkan beberapa waktu ini kok mirip-mirip gitu ya. Dan ceritanya cukup panjang, tapi yang pada intinya yang saya lihat kayak gini, bahwa Kak Vidi dan Feli bisa melewati semuanya itu. Ya, bisa lewatin semuanya itu. Dan kalau saudara mau suka dengan tema, saya katakan bahwa kuat melewati badai. Oke. Kuat melewati badai, kuat melewati masalah. Di waktu kemarin cerita, wow, ya setiap orang pasti masalahnya berbeda-beda. Kak Vidi dan Feli sekeluarga punya proses masalah yang berbeda dengan saya, tapi yang tetap kesimpulannya adalah masalah, ya kan? Tetap masalah. Tapi apapun itu, selama kita masih hidup, kita akan menghadapi yang namanya masalah. Masalah adalah jalan yang harus kita lewati untuk naik level. Oke. Orang sekolah mau di mana-mana. Memang sekarang sih udah gak ada ujian nasional, tapi tetap ada ujian sekolah, tetap ada ujian. Tapi untuk apa? Naik level. Mau anak TK, SD, SMP, kuliah, semua. Bahkan di gereja juga suka ada buat pelajaran ini untuk naik level jabatan kan, mau naik pendeta pembantu, pendeta tua, pendeta muda segala macam, tetap ada pelajarannya. Oh, layak untuk naik dan segala macam. Kalau saya sih ya tidak terlalu pusing dengan di depannya itu. Yang penting buat saya yang penting saya melayani. Di depannya ada, di belakangnya enggak ada juga, enggak masalah. Makanya saya sudah bilang bahwa sering orang suka nanya, titelnya apa? Oh, titel saya saya pastikan bahwa di surga saya cuma ada Roland Mundung, nggak ada di belakang, nggak ada di depan. Nah itu aja. Jadi kadang-kadang orang ya titel lapasan enggak, tidak terlalu penting buat saya. Yang penting hidup saya berfungsi, hidup saya maksimal dimanapun Tuhan tempatkan buat saya. Ya mau sekolah ya silakan, mau memang untuk belajar lebih dalam lagi silakan. Tapi kalau mau sekolah untuk ngejar titel ya sudahlah. Mau S1, S2, S3 sampai S-Talent ya terserah aja gitu ya kan. Yang penting isinya, kualitas hidupnya, oke? Nah, mungkin tidak semua orang ingin punya masalah, ya. Namun demikian, masalah itu bisa datang kapan saja, oke? Sebagian orang juga mungkin suka dengan masalah, ya. Ada orang yang saya suka tantangan, ya ada. Tapi ada orang yang takut dengan tantangan. Setiap orang beda-beda. Ada yang suka tantangan, ada yang suka ya yang penting aman-aman aja. Ya, itulah perbedaan setiap orang. Sebagian orang, cerita dalam Alkitab terjadi karena tokoh-tokoh dalam Alkitab mengalami berbagai macam masalah. Ya, pastilah kita udah tahu siapa Abraham, Musa, Yosua, Yusuf, Daud. Bahkan Tuhan Yesus sendiri aja ngalamin yang namanya masalah. Betul apa betul? Yesus aja sebagai Tuhan, sebagai Raja punya masalah juga. Ya masalahnya dikucilkan, dihina, diolok dan segala macam. Dan dia harus mati di kayu salib.
Apalagi kita ini manusia, ya masalah tetap ada. Tetapi satu hal, bersama Yesus kita pasti bisa melewati semua badai kehidupan. Tadi pujian tadi, pasti Tuhan buka jalan. Oke? Pasti Tuhan buka jalan. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Oke, ya. Bersama Yesus selalu ada jalan keluar. Masalahku, masalahmu, selalu ada jalan keluar. Tadi pujian tadi, ku percaya selalu ada jalan keluar. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita sedang punya masalah hari ini, ataupun mungkin besok punya masalah, kita tetap punya pegangan bahwa bersama Yesus pasti ada jalan keluar. Caranya bagaimana? Saya juga tidak tahu. Yang pasti Tuhan tahu cara menolong kita. Ya. Kadang ketika saya punya masalah, saya berpikir, oh mungkin begini, oh mungkin begitu. Ternyata cara Tuhan menolong berbeda dengan apa yang saya pikirkan. Dan saya alami, orang-orang yang pernah saya layani juga mengalami. Sampai saya terjun, iya ya, ternyata Tuhan kita kreatif banget. Kreatif banget untuk dia menolong kita. Apakah kita orang rohani atau orang duniawi? Masalah tidak mengenal orang rohani atau orang duniawi. Betul apa betul? Mau kita sering berdoa, sering beribadah, ataupun tidak suka berdoa, tidak suka ibadah, masalah tetap ada. Contoh yang masalah besar 2-3 tahun yang lalu, yang namanya COVID. Apakah itu hanya dampak dengan orang-orang yang tidak percaya? Ternyata hampir semua kita ngalamin yang namanya COVID ya. Kemarin juga Feli cerita, ya aduh dampak dari COVID, waduh dari jumlah begini menurun ya. Tapi kasih karunia Tuhan, kalau GBI Polis, Poles ya kan, GBI Polis masih bisa eksis sampai hari ini. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Dan yang pasti bersama Yesus kita bisa melewati badai. Ya, bersama Yesus kita pasti bisa melewati badai. Yang menjadi perbedaan antara orang rohani dan orang duniawi menghadapi masalah yaitu cara menghadapi, cara meresponi ketika ada masalah. Ya, kalau orang dunia yang tidak kenal Tuhan, mungkin langsung cari dukun-dukun, cari orang-orang pintar, gimana menghadapinya, gimana. Tetapi bagi setiap kita, saya pastikan semua di tempat ini kita akan tanya Tuhan, gimana cara saya menghadapi masalah ini? Yang setuju katakan amin. Ya kan? Kita juga bisa mungkin sharing sama pemimpin rohani atau orang-orang dekat kita. Aduh, saya lagi punya masalah nih. Kira-kira gimana? Tapi yang pasti, Tuhan sudah tahu cara untuk menyelesaikan masalah kita. Sekarang ini pertanyaan, gimana sih kita untuk ngadapin ketika kita punya masalah? Itu kan yang kita, gimana? Pasti ada banyak cara. Setiap orang pasti punya, harus begini, harus begitu. Pakai 7 langkah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 langkah menghadapi masalah. Atau 1 langkah, ya oke lah, bebas lah. Tapi saya cuma mau share 3 aja. Dan ini saya udah alami, beberapa orang juga alami, dan simple, tapi kita harus lakukan. Yang pertama, ketika kita menghadapi masalah atau badai, itu perlu yang namanya
keintiman dengan Tuhan. Katakan kiri kanan, intim dengan Tuhan. Kalau udah mau bilang intim kan masuk udah, ya berdoa ya, iya. Tetap berdoa juga. Tapi yang jadi pertanyaan kan gini, kadang-kadang orang bilang begini, ya udah kita harus berdoa 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam. Ya buat saya silakan saja. Mau berdoa 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, silakan aja. Tapi buat saya, anytime, kapanpun, dimanapun, saya bisa berdoa. Saya lagi nyetir, saya kemarin perjalanan dari Bandung ke, ya saya kalau ke Jakarta, sekarang lagi senang kalau belum ada acara apa-apa, ke satu tempat dulu, jogging dulu. Karena di mobil cuma sendiri, ya udah dari Bandung ke Jakarta 2 jam udah ngomong sama Tuhan aja gitu ya kan. Apakah saya harus berlutut sambil nyetir? Ya nggak mungkin kan. Jadi buat saya itu doa itu kapanpun, dimanapun, bagaimanapun, bangun keintiman dengan Tuhan. Ya, mau doa ada jam-jam doa secara pribadi di gereja, ya silakan saja ya. Nggak salah, nggak dosa. Tapi yang penting kita membangun keintiman dengan Bapa. Bangun keintiman untuk persekutuan pribadi dengan Bapa kita. Lewat doa, lewat firman, dengan yang namanya nyembah Tuhan. Ayatnya kita buka dulu. Yesaya 40 ayat 28, 3-31. Yesaya 40 ayat 28, 31. Karena kalau sharing nggak kebagi-bagi firman, nanti bilang ini kayaknya bukan Alkitabiah nih. Ya oke, kita baca ayatnya. Yesaya 40, 28, 31. Tidakkah kau ketahui dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Baca bersama-sama. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Keintiman dengan Tuhan akan membuat kita kuat untuk menghadapi yang namanya masalah, yang namanya badai. Tadi dikatakan segala perkara, ya semua masalah. Dan bagian kita yaitu intim dengan Tuhan. Keintiman pribadi kita dengan Tuhan membuat kita menjadi kuat. Keintiman dengan Tuhan membuat kita menjadi kuat. Ketika kita punya masalah yang mendadak terjadi, kita kan nggak perlu, saya harus pulang ke rumah dulu untuk berdoa 1-2 jam, atau saya harus puasa dulu. Ketika terjadi sesuatu, kan spontan, kan kita harus bilang, Tuhan tolong. Waktu saya sakit 2005, saya ngalamin satu sakit yang oke di tahun 2005 ketika saya pulang pelayanan misi dari Kupang. Saya pulang-pulang dapat demam berdarah, tipes, disentri, keracunan, dan yang paling asik malaria tropika. Dan saya error selama 3 hari. Dan saya 2005 sempat masuk rumah sakit jiwa di Bandung, Justira, rumah sakit tentara. Cukup panjang ceritanya, cuma saya mau katakan begini. Sampai dokter bilang pada saya, teman dokter yang nanganin saya, dia cuma bilang pada saya setelah saya sembuh, Roland, kamu cuma 2, apa dok? Kamu game over, pulang ke surga, atau kamu gila selama-lamanya. Tapi Tuhan menyembuhkan total sempurna. Teman dokter yang lain bilang begini, Roland, kalau kamu udah kena malaria, kamu gak boleh capek. Oh ya, begitu ya dok. Ya dulu dia praktik juga di Kupang pada waktu itu. Saya pernah, dia bilang, saya ke Kupang, pulang dari Kupang kena malaria dan sering kambuh. Tapi dalam hati saya bilang, karena itu dokter-dokter Katolik, dalam hati kalau Tuhan sembuhkan total sempurna. Sejak 2005 sampai hari ini, saya nggak pernah minum yang namanya Panadol, paracetamol, atau yang lain-lainnya. 2005 sampai hari ini kemurahan Tuhan, saya tidak pernah sakit. Dan satu doa saya, kan saya lagi error kan, fisik lemah. Di hati saya berkata, Tuhan,
beri saya kekuatan. Saya belum mau mati. Itu aja doa saya. Dan saya ingat sampai hari ini. Keluarga saya yang dari Jakarta mereka udah kumpul di Bandung. Karena kondisi saya, saya 3 rumah sakit yang saya datengin. Saya berontak, saya pukul orang. Udah pokoknya di rumah saya, gembala senior saya doakan naik. Kenapa saya cerita sedikit? Pada waktu itu lagi AFI, Akademi Fantasi Indonesia. Di waktu saya lagi ngamuk di rumah, istri saya langsung panggil pendeta dan segala macam orang-orang kumpul di rumah. Mereka doakan, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, oh haleluya. Saya ikut nyanyi juga. Waktu mereka berhenti nyanyi doa, tiba-tiba saya langsung begini, menuju puncak. Wah, saya nyanyi kan waktu itu lagunya gitu kan. Mereka antara mau ketawa sama apa, menuju puncak dan sebelah. Mereka doa lagi, saya ikut lagi, dalam nama Yesus, dalam 3 rumah sakit mereka bawa saya. Mereka bilang, aduh, alasan rumah sakit penuh tempatnya, alasannya. Bawa lagi ke rumah sakit yang satu lagi, penuh tempatnya. Ujung-ujung jam 2 pagi mereka bawa saya ke rumah sakit Duspira, rumah sakit tentara, yang kelompok orang-orang yang stres, tentara stres. Terus ini ada tentara nggak ya? Nggak ada ya, semoga nggak ada ya. Dan waktu di sana saya tanya, ini ruang apa Pak? Lihat aja yang di situ. Saya lihat ruang sakit jiwa. Lihat orang-orang, ternyata saya di sini. Tapi kalau Tuhan berkemurahan hati dan masih diundang sama Kak Vidi sama Feli, saya cerita. Karena cerita ini panjang. Dan akibat dari saya ini, saya dapat sesuatu. Kalau masih diundang, ini saya cerita. Karena kalau saya mau cerita ini cukup panjang. Saya nggak akan foto lagi kalau saya mau cerita ini. Biar kasih penasaran dulu. Oke, saya mau cerita gini. Bahwa keintiman itu seperti akar-akar pohon yang terus masuk lebih dalam ke tanah yang membuat pohon menjadi kuat. Pohon menjadi kuat bertahan menghadapi angin kalau akarnya kuat. Mungkin saja batangnya atau rantingnya bisa patah, tetapi akarnya tetap bertahan. Betul apa betul? Iya, karena akarnya kuat. Ketika kita intim dengan Tuhan, kita kuat. Demikian juga orang yang intim dengan Tuhan akan kuat menghadapi tantangan. 2000 Gembala Feli, kalau saya udah waktu tolong bilang ya. Apa namanya? Gaspol. Nah, Gaspol. Oke, saya mau cerita. 2019 ada anak muda karena pergaulan yang berkelebihan melewati batas. Jadi pacarnya mau putuskan dia. Dia pacarnya orang Tasik, anak muda nih orang Bandung. Langsung orang tuanya, bapak dan ibunya, aduh Roland gimana anak saya, dia depresi. Dia depresi di rumah, dan dia bilang saya mau ke Tasik, mau ketemu dengan ini. Dan waktu itu saya masih di Solo pada waktu itu. Halo. Cek. Barangkali baterainya sudah. Thank you. Check one. Oke. Saya dari Solo datang, tiba di Bandung, langsung ayo orang kita ke Tasik. Karena ini anak mau ketemu pacarnya. Oke. Saya tiba jam 4 di Bandung dari Solo pagi-pagi, tiba jam 4 di Bandung. Jam 5-nya langsung pergi ke Tasik. Ya udah pergi dan ketemulah mereka, kami di tempat tersendiri. Pacar ini yang pacaran di satu tempat. Tiba-tiba setelah mereka ngobrol, si anak perempuan ini lari dari satu mall, dia lari ke bawah. Waduh, apa yang terjadi antara mereka? Jadi kita mau pergi ke sana tuh, mau nanya gimana nih kelanjutannya. Ternyata anak ini sama pacarnya diputuskan. Dia lari ke mobil, kami langsung kejar dia ke mobil. Dia nangis. Kami nanya, kenapa? Dia putusin saya. Wah, dia udah berontak, udah nangis-nangis. Saya nyetir mobil, suami istri pegang dia. Ketika dia di jalan, anak ini berontak. Saya mau ke sana, saya mau mampir di rumahnya. Wah, dia berontak di mobil. Orang tuanya udah gak sanggup nahan. Akhirnya saya berhenti mobil, saya pegang anaknya. Jadi kami berhenti, dia udah pengen lompat dari mobil. Wah, udah.
Akhirnya dia mungkin udah kecapean merontak, udah tidur. Jam 10 malam kami pulang dari Tasik. Saya bilang, tolong pegang ya, saya mau ngebut dari Tasik ke Bandung jam 10 malam. Wah, pokoknya saya selama dia lagi udah saya ngebut aja kan malam udah nyampe lah di Bandung. Nah, berapa hari di Bandung, kalau dia saya mau ke Tasik, singkat ceritanya. Di rumah dia udah depresi. Mau ke orang tua bilang udah banyak ke panti rehab. Cuma kasihan dia masih kuliah. Singkat ceritanya, suatu hari dia bilang, saya mau ke Tasik. Apapun yang tadi saya mau ke Tasik. Aduh, saya kan udah ngalamin dia berapa kali dia mau benturin kepalanya di lantai, di tembok, berapa kali dia mau loncat ke jendela. Dan itu di kamar. Saya mohon maaf. Mamanya dia udah tendang, papanya waktu kerja, cuman kami bertiga di situ. Untuk saya mau tahan dia, saya tidurin dia untuk tahan badannya. Karena dia udah berontak sepuasnya. Bilang, Cik maaf ya, nggak apa-apa. Karena mamanya udah kelempar kan, udah saya diemin dia. Suatu waktu, dia bilang, jam 5 saya mau pergi ke Tasik, apapun itu. Tapi sebelumnya itu dia mau ketemu dengan temannya jam 2 di kafe. Dia masuk kafe jam 2, saya dengan suami istri ada di mobil. Kami cuma berdoa, Tuhan tolong. Ntar jam 5 dia mau ke Tasik, dia mau paksakan diri harus ke Tasik. Waduh. Kami cuma doa, Tuhan tolong. Tiba-tiba bos, jam 2, jam 3, jam 4, setengah 5, jam 5 dia keluar lagi nangis. Waduh, kenapa nangis ya? Dia masuk mobil. Mami, ternyata si orang ini brengsek bener ya. Ini benar bertanggung jawab ini. Wah, berubah. Yang tadinya ingin ke Tasik ketemu dengan pacarnya, tiba-tiba ini orang nggak benar, segala macam. Iya, dia benar, orang ini nggak bertanggung jawab. Ya, aku benci sama dia, aku nggak mau ketemu dia lagi. Hari itu, yang pikiran kami udah mau ke Tasik, tapi karena anak ini berubah, ayo kita naik ke Lembang aja yuk. Refreshing ke Lembang. Dan dari situ terjadi perubahan buat anak ini. Saya nggak kepikiran. Mereka cuma bilang, Rohan doain. Saya bilang, kok Cik, saya harus buat apa lagi? Ke rehab kalian nggak mau. Terus mau diapain lagi? Saya bilang, saya cuma bisa berdoa. Semua doa yang saya cuma, ya Tuhan tolong. Dan benar, sejak hari itu perubahan terjadi buat anak ini. Dan sampai hari ini, dan sebentar lagi mereka mau menikah dengan pacar yang baru. Keintiman dengan Tuhan membuat kita untuk kuat menghadapi badai. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Tinggal intim dengan Tuhan. Untuk kita kuat menghadapi masalah, intimlah dengan Tuhan. Katakan kiri kanan, bangun keintiman dengan Tuhan. Untuk intim, saya katakan begini, pelayanan kita bisa direbut orang lain, pelayanan bisa hilang, harta kita bisa hilang, tapi keintiman dengan Tuhan yang bisa menghilangkan adalah diri kita sendiri. Kalau kita berkata, saya udah gak mau berdoa lagi, saya udah gak mau bersekutu dengan Tuhan lagi. Jadi yang bisa menghilangkan keintiman dengan Tuhan hanya diri kita, tapi orang lain gak bisa. Betul apa betul? Gereja bisa ditutup, tapi keintiman dengan Tuhan gak ada yang bisa menutupi. Hanya kita memilih untuk gak intim. Dibangunlah keintiman. Hal yang kedua, untuk kita kuat untuk menghadapi yang namanya badai atau masalah, tinggallah di dalam komunitas. Oke. Yang kata lain, kita harus tertanam dalam gereja lokal. Bagaimanapun harus ada dalam komunitas untuk kita menjadi kuat. Satu firman Tuhan dalam Pengkhotbah 4 ayat 12 dikatakan,
Dan bila mana seorang dapat dikalahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Di Filipi 2 ayat 1 sampai 4, di situ dikatakan, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku. Dengan ini hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Perlu buat kita untuk tertanam, untuk komitmen dalam komunitas. Ada orang yang suka keliling. Kalau di Bandung namanya GKJ. Nah, kalau di Jakarta namanya GKJ ya, Gereja Keliling Jakarta. Ada juga yang GKK, kalau di Bandung namanya GKP, Gereja Keliling Bandung. Ada banyak itu. Pokoknya sampai ada satu teman, waktu dia khotbah di gereja ada si ibu ini. Waktu dia khotbah di gereja, ada ibu ini lagi. Dia kembali, si ibu ini selalu hadir di beberapa gereja, tidak tertanam. Yang anehnya, ketika mungkin mau ada pernikahan atau ada kedukaan, yang dicari siapa? Om pendeta, om gembala, makanya mau menikah, kami ada ini, bisa tolong. Padahal dia nggak tertanam dalam satu tanah, karena dia tidak tertanam dalam satu gereja lokal. Nanti pas ada perlu, baru nyari pendeta. Harusnya kita lagi ada perlu atau nggak perlu, kita harus tertanam dalam komunitas. Bilang sama kiri kanan, komitmen dalam komunitas. Di sini sih nggak ada, di sana sini yang ada. Baik, terima kasih Om Feli. Kami suka Om Feli, Om Gembala, Isabella. Oke, jadi yang kedua, kita harus tinggal dalam komunitas gimana yang Tuhan sudah berikan buat kita. Ada saatnya kita perlu menyendiri, perlu waktu untuk menyendiri dengan Tuhan, perlu waktu untuk dengan diri kita sendiri, perlu waktu untuk dengan keluarga, perlu waktu untuk dengan komunitas. Semua ada waktunya, semua ada waktunya. Yang penting buat kita untuk tertanam dalam suatu komunitas. Penting buat kita untuk tertanam satu komunitas. Di dalam komunitas atau gereja, kita perlu memiliki orang-orang yang sangat dekat dengan kita. Persahabatan antara Daud dan Yonatan. Tuhan Yesus punya 12 murid. 3 murid yang dekat dengan dia, tapi 1 murid yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Ya, jadi kita perlu membangun, ya memang ya hanya beberapa orang yang bersedia untuk membela kita, mendukung kita, menegur kita, menasehati kita. Ada orang-orang yang benar-benar peduli dengan kita. Kalau kita berhasil atau sukses, akan ada banyak orang datang sama kita. Tapi ketika kita gagal, jatuh, adakah orang yang mendekat dengan kita? Tapi yang namanya sahabat, tapi kita tertanam, itulah orang-orang yang akan menjaga kita walaupun kita dalam kejatuhan atau kegagalan. Jadi penting buat kita untuk tertanam dalam komunitas dan komitmen dalam komunitas itu. Kita perlu membangun komunitas yang sehat, yang saling membangun, saling peduli, saling mempercayai, saling melengkapi satu dengan yang lain. Dibutuhkan kerendahan hati untuk membangun komunitas yang sehat. Hal yang kedua, untuk kita kuat menghadapi tantangan atau masalah, kita perlu tertanam dalam komunitas. Di jemaat kami, beberapa tahun yang lalu, mamanya yang sakit stroke dulu. Mamanya, suaminya masih bisa kerja. Mereka punya 2 anak. Dan tahun 2018, papanya sakit juga dan kena stroke juga. Pada waktu itu anak yang paling tua baru masuk kuliah. Dia punya adik SMP pada waktu itu.
Dan otomatis mamanya sakit, sekarang papanya sakit. Dan dua-dua stroke, udah gak bisa buat apa-apa. Yang kami perhatikan tuh kasihan dua anak ini. Mereka harus lanjutkan sekolah mereka. Mereka harus urus orang tua mereka. Tapi bersyukur ya kami sangat-sangat perhatikan anak-anak ini. Ya kalau orang tuanya kan udah gak bisa buat apa-apa. Kami perhatikan dua anak ini, dan kemurahan Tuhan, dua anak ini walaupun dia baru masuk kuliah, dia tetap setia dalam komunitas kami, khususnya di anak-anak youth. Dengan berjalannya waktu, dia harus rawat orang tuanya walaupun pakai suster, tapi semua dia harus pikirkan bagaimana untuk keuangan mereka, bagaimana untuk perawatan kedua orang tua mereka. Singkat cerita, anak ini terus kuliah dan terus kuliah. Dan baru beberapa bulan yang lalu, anak ini lulus dari ITB, adiknya SMA, dan kemurahan Tuhan, anak ini juga sudah kerja. Saya nanya, kamu kerja di mana? Oh, di perusahaan ini, Om. Tapi ada juga sampingan di sini. Oke. Tapi anak ini tetap kuat, dia di gereja, dia tetap melayani. Kadang-kadang Sabtu juga dia harus kerja. Tapi ketika namanya Steve, kamu bisa bayar ini? Oh, bisa. Dan dia nggak pernah menolak yang namanya ketika dia masih bisa. Namanya dia udah pulang kerja, walaupun baru pulang kerja, dia mau terlibat dalam pelayanan. Dan kemurahan Tuhan, dia bisa melewati semuanya itu. Ya, itu salah satu. Masih ada juga yang lain. Masih ada juga yang lain yang mengalami masalah dalam rumah tangga mereka, tetapi karena mereka tertanam dalam komunitas, mereka ini kuat. Dan tahun yang lalu, seorang jemaat kami juga, dia ngalamin yang namanya sakit COVID, dan dia meninggal. Dan saya harus hadapin. Kan dulu kan Delta, orang takut. Dan saya bawa dia ke rumah sakit. Saya bawa dia jam 2 sore. Jam 2 sore saya bawa ke rumah sakit. Dia masih biasa-biasa aja. Waktu ke rumah sakit, istrinya ngomong, namanya Acai, gue ikut ya, nggak usah, sama Roland aja. Jadi dia bawa pakaiannya ke mobil, dia bawa. Saya tanya dokter, dok, ini saya bawa orang COVID ke rumah sakit, gimana dong? Bisa jalan nggak orangnya? Oh bisa. Perlu ambulans nggak? Oh nggak usah, nggak bisa jalan, ya udah. Jadi dia duduk di belakang, saya nyetir. Tapi saya udah pakai masker, udah pakai face shield. Nyampe rumah sakit IGD, dia masuk sendiri, dia yang urus-urus semua karena saya parkir mobil. Jam 2, jam 3, jam 4 aman-aman. Jam 5 dia masuk ke ruangan COVID. Saya nggak boleh masuk. Tapi dia bilang, Roland, tolong bawain air minum. Saya kirimin. Tolong bawa ini, oke. Jam 6 saya bilang, petugas bilang, Pak silakan urus buat ruangannya untuk administrasinya. Oke. Saya langsung datang ke bagian administrasi. Saya urus. Oke. 6:30 beres. Saya balik ke ruangan. Saya nunggu di ruangan, kok pada kosong. Saya pikir, sepertinya sudah dipindahkan ke ruangan COVID. Saya nunggu, kok ada datang. Tiba-tiba ada yang datang. Pak, ini keluarga Pak Kasim. Oh iya, sini. Saya cepat. Kenapa? Waktu saya masuk salah satu ruangan, lagi ditindak. Si teman saya ini lagi pengap-pengap. Aduh, dokter bilang, telepon istrinya. Kenapa dok? Mau dipasang ventilator. Waduh, Ci, kok Aceh mau dipasang ventilator? Kenapa Roland? Iya, ini kok Aceh lagi gawat. Mau dipasang nggak? Pasang aja, udah. Dok, pasang. Wih, saya udah nggak takut lagi. Saya pegang, saya sambil doain. Walaupun itu kan saya tinggal pakai masker. Tuhan tolong. Oh dia udah. Dokter kan kalau pasang ventilator kan ada alat semacam besi untuk buka tenggorokan kan, untuk masukin selang kan. Wah, saya lihat langsung dokter. Tapi si saturasinya menurun. Dokter lepas lagi alat itu, bantu lagi, pompa naik. Dokter banyak. Pak, telepon istrinya, cepat ke sini. Waduh, karena si saturasinya tambah turun dari 70 ke 60, 50. Wah, Ci, cepat ke sini. Kenapa? Gawat. Wah, yakin. Belum berapa menit, dokter bilang, Pak, udah nggak ada. Wah, sudah semua monitornya, udah nggak ada. Wah,
dokter bilang, Pak, Bapak tunggu di parkir, tenangin istrinya supaya dia nggak histeris kita masih. Oke, baik. Saya keluar ke parkir, saya wah mobilnya datang. Ya saya ini parkir sini dulu. Saya sudah diam, saya nggak nangis, nggak ngomong apa-apa. Sampai, Cik, sini dulu ya. Kenapa? Udah, sini aja dulu, sini dulu. Bentar. Kenapa? Wah dia udah istri sama anaknya. Udah bentar, yuk kita masuk yuk. Saya belum ngomong kalau udah nggak ada, saya masuk. Langsung tetap aja histeris di situ. Kenapa? Wah udah histeris di situ dan segala macam bla 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 bla. Karena perusahaan mereka istrinya nggak bisa kerjakan. Mereka punya 3 anak, yang satu waktu itu masih kuliah, yang 2 lagi kuliah, yang satu masih umur 6 tahun. Karena mereka pengen punya anak laki, jaraknya 15 tahun baru dapat anak laki. Wah, si istrinya ini, wah udah. Dan selama 3 bulan, karena kami udah dekat, saya harus mendampingi istri dan anak-anak ini. Tapi gembala saya udah ngerti, ya udah kamu dampingin aja dia. Karena dia nggak mau makan, wah pokoknya udah segala macam. Wah pokoknya kalau ketemu udah pokoknya badannya turun, karena udah nggak makan, nggak tidur. Tapi kemurahan Tuhan, karena dia nurut apa yang saya omongin. Saya nggak ngomongin nasihatnya, Cik begini ya enggak. Saya bilang, yuk kita doa yuk, tetap kuat ya. Pokoknya apapun saya akan bantu. Selama 3 bulan saya dampingi dia urus semua warisan bla 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 bla, sampai saya langsung masuk ke sidang, karena harus urus segala macam. Tapi dengan kemurahan Tuhan, dia bisa melewati. Dan hari ini dia sudah happy semua. Dan waktu itu ngurus ada 3 rumah yang lagi dicicil. Saya hitung-hitung, Cik, omset berapa sebulan? Segini rolan. Terus bayar rumah, waduh, gak akan cukup. Tapi dengan caranya Tuhan, Tuhan tolong. Dan semua tertutupi semua. Dan hari ini, dia jalanin perusahaan suaminya. Dia dari nol, tapi kemurahan Tuhan, dia bisa jalanin. Anaknya yang pertama sudah lulus. Anak yang kedua kedokteran. Sekarang lagi lagi praktek apa namanya? Lagi koas. Tinggal anak yang 7 tahun ini. Karena apa? Mereka berada dalam komunitas. Ketika kita dalam komunitas, maka kita akan kuat untuk menghadapi tantangan. Aduh, saya kalau udah ngomong, satu lagi boleh, Om Kepala? Satu ya? Oke. Yang ketiga, lakukanlah bagian kita. Yang pertama, intim dengan Tuhan. Yang kedua, tertanam dalam komunitas. Yang ketiga, lakukanlah bagian kita. Apa yang di depan kita, lakukan aja. Sering kali memang ada saatnya kita udah gak tahu buat apa-apa. Ya kalau udah gak tahu ya sudah, serahkan sama Tuhan saja. Tapi ketika ada yang bagian yang harus dilakukan, lakukan aja. Nanti gimana caranya, Tuhan akan berikan solusi yang terbaik buat kita. 2012, mama saya di Manado masuk ICU, koma. Dan dokter udah bilang, Pak, tinggal menunggu waktu. Oh ya? Semua tindakan sudah dilakukan. Jadi gimana dok? Tinggal menunggu waktu. Ya sudah. Saya ketemu dengan kakak adik, gimana? Ya dokter udah ngomong tinggal menunggu waktu. Berarti kalau udah menunggu waktu, ya sudah. Dan malam itu saya coba berdoa, Tuhan, kami serahkan mama ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Apapun yang terjadi dengan mama. Jadi waktu itu hari Senin malam kami kumpul jam 10 malam. Dan saya bilang udah, besok kami akan lepas semua peralatan medis. Apapun yang terjadi dengan mama, kami akan terima. Di besok paginya, hari Selasa, saya udah seminggu di Manado waktu itu, tinggal di rumah sakit terus. Saya bilang ketemu dokter, dok, kami akan kami akan bawa pulang mama, apapun yang terjadi. Jadi semua peralatan akan dilepas aja, karena udah seminggu di ICU, nggak ada perubahan. Oke, baik, nanti keluarga tanda tangan, baru kami lepas. Oke, saya langsung hubungi ambulans yang ada di Kawangkuan pada waktu itu. Pak, jam segini bisa jemput? Oh ya, bla bla bla. Oke, beres. Jam 9, suster panggil, Pak, ini suratnya sudah selesai, tinggal tanda tangan. Oke, baik. Saya belum tanda tangan, saya sudah pegang pulpen. Saya bilang, sus,
saya mau lihat mama dulu ya. Padahal saya selalu ada di mama, dengan mama udah gak berdaya, tinggal lihat monitornya masih jalan, gak jantungnya. Jadi dari ruangan suster, saya ke ranjangnya si mama di ICU di rumah sakit Gunung Maria pada waktu itu. Yang tahu Manado, kita mohon. Akhirnya saya balik ke ranjangnya mama, tiba-tiba mama buka mata. Kan lidahnya kan udah masuk kan. Loh, hah? Siapa saya mah? Karena lidahnya udah masuk, kan harusnya Roland. Oan. Saya panggil, terus ini mama siuman. Terus gimana pak? Nggak jadi dilepas. Mama udah siuman, langsung panggil dokter. Dokter cek, wah ada. Salah telepon kakak saya, ini mama udah sadar. Terus gimana? Ya sudah. Dokter rawat di ICU. Berapa hari kemudian pindah ke ruangan biasa. Sudah pindah ruangan biasa. Saya pulang Bandung dan Tuhan panggil mama. Kejadian 2012. Tuhan baru panggil 2019 sebelum COVID. 7 tahun Tuhan kasih kesempatan. Wow, Tuhanku luar biasa. Lakukanlah bagian kita. Dan yang terakhir, saya mau bagi share apa yang saya alami di Bandung. Satu terakhir, Om Kepala ya. Terakhir, aduh dari tadi terakhir ya. 2019 awal, gembala saya sekarang ini ditegur sama gembala senior. Karena waktu itu gembala senior kami kan udah umur 90 tahun. Dia serahkanlah kepada anak rohaninya 2015. Terus si gembala ini, si anak rohani ini, dia bilang, udah Roland, saya kan kerja di kamu yang ngurus jemaat ya. Jadi saya angkat kamu sebagai wakil. Oke siap Pak, siap. Oke. Kami mesra awal-awalnya jalan baik. Sampai bilang, punya kita Roland seperti dua ban mobil yang di depan. Kamu ke kiri, saya ke kiri. Saya ke kanan, kamu oke siap. 2015, 16, 17, 18 mulus-mulus mesra sekali. 2019 tiba-tiba gembala senior menegur dia, memperingati dia. Kok kamu mengajar begini-begini? Wah, langsung dia bilang, wah, Om dengar dari Roland ya? Oh enggak, saya cuma mau. Karena kan dia bilang, pokoknya dia ngomong sama senior, kalau ada apa-apa Om tolong ingatkan saya. Dia Om senior saya, oh kalau ada apa-apa tolong ingatkan. Dia pada waktu itu Om senior ingatkan dia. Setelah itu langsung dia, saya ingat hari Selasa pada waktu itu, langsung dia bilang, Roland, semua jadwal saya kamu yang handle. Hah? Waktu itu kami masih ada ibadah pagi, sore, karena sebelum ada COVID kan, jadi ada ibadah pagi, minggu ibadah pagi, sore, hari Jumat juga ada. Terus ada 3 bulan sekali kami ada yang namanya doa puasa, seminggu harus ada firman. Saya lihat jadwalnya beliau, waduh, banyak banget. Di Selasa dia kabarin saya belum jawab. Saya bilang, Tuhan kenapa Tuhan? Selasa, Rabu, baru Kamis, baru saya jawab. Oke, siap. Saya panggil dia, oke siap kok. Saya lapor ke senior. Om, ini si gembala gak mau khotbah Om. Kenapa? Gak tahu Om. Ya sudah, jalanin aja. Waduh. Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. 7 bulan saya harus khotbah. Dia duduk di sini seperti Vidi. Dia lagi marah sama saya, tapi saya harus khotbah. Bagaimana perasaan kalau sudah khotbah, orang itu lagi marah sama kita? Waduh. Beberapa jemaat nggak tahu. Cuma mereka bertanya, Roland, kenapa kamu khotbah terus? Oh, saya ditugaskan. Saya bilang, saya ditugaskan. Jadi hampir setiap minggu saya harus khotbah. Termasuk keluarga saya nggak tahu. Hanya mereka bertanya, ngapain kamu khotbah terus? Kenapa gembala nggak khotbah? Oh, aku juga nggak tahu. Maksudnya aku bilang, ya aku disuruh tugas ya khotbah aja. Mereka mulai tahu. Biasanya kan hubungannya kan bagus, tapi ketemu istri sama anak saya, gembala ini cuek. Balik cuma, wah, Roland, istrinya ada apa sih? Ya, mau tidak mau, saya harus cerita. Ya, beliau lagi marah sama saya karena Om negur dia. Wah, beberapa teman juga nggak ada yang berani nanya. Emang ada apa? Tanyain aja sama gembala. Di selama 7 bulan,
beliau nggak khotbah di gereja lokal, kecuali di luar dia khotbah. Dan saya selama, bener-bener waktu itu saya nggak butuh duit, tapi hati saya lagi, Tuhan, gimana caranya Tuhan? Tetapi saya bisa lewatin semuanya itu, dan hubungan kami 1,5 tahun kurang bagus. 2019 full, dan akhirnya pertengahan tahun 2020 ada teman bilang begini, Roland, bagaimanapun dia adalah gembala dan kamu harus tunduk sama dia, apapun itu. Jadi suatu hari saya telepon beliau, kok saya mau ketemu, boleh? Oh boleh, silakan. Saya datang ke rumahnya dia, saya bilang, oke, saya minta maaf, saya yang salah. Saya minta maaf, saya yang salah. Tapi Om Senior saya bilang, kamu gak salah Roland, tapi udah kamu datang minta maaf sama dia. Saya datang, dan dari situ hubungan kami kembali mulai lagi dan mesra lagi sampai hari ini. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, pastikan bahwa Tuhan akan menolong kita untuk melewati badai. Saudara tahu yang namanya emas? Untuk mendapatkan emas yang murni perlu menambang, perlu dihancurkan, dikilang, hilangkan kotoran, perlu dilebur, pisahkan logam asing dari emas, jadilah emas murni yang mahal. Dan kita lebih daripada emas yang murni. Kita dibentuk melalui proses kehidupan hari demi hari untuk menghasilkan kehidupan yang serupa dengan Kristus. Ini aja. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini.